Halo, selamat siang Sobat Sehat semuanya. Kembali lagi kita di dalam Prognosa, program ngobrol santai bersama Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. Dan di saat siang hari ini, Prognosa hadir di tanggal 21 September 2022 menemani Sobat Sehat semuanya dalam melakukan aktivitas di siang hari ini. Karena biasanya agak-agak pagi gitu ya. Kali ini kita hadir di siang hari ini untuk membahas tentang satu topik yang cukup menarik tentunya. Pasti ini dialami oleh banyak orang gitu ya. Baik, kami mengundang sobat saya semuanya untuk bisa bergabung bersama kami di dalam Prognosa di siang hari ini tentunya dengan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan atau opini atau kirim-kirim salam juga boleh. Begitu. Baik, telah hadir bersama saya Dr. Suci Widiati, spesialis kulit dan kelamin. Selamat siang, Dokter. Selamat siang. Sehat ya, Dok ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, baik. Kita berharap sobat sehat semuanya juga dalam keadaan sehat di siang hari ini. Baik, untuk siang hari ini kita akan membahas tentang cacar nih. Dan lebih spesifiknya adalah perawatan kulit setelah kena cacar air. Nah, ini pasti semuanya pernah mengalami atau mungkin yang belum mengalami bisa disimak baik-baik nih obrolan kita di siang hari ini karena tentunya akan bermanfaat sekali untuk sobat sehat semuanya. Dan sebelum kita memasuki tema ya Dok ya, kita akan memberikan informasi terlebih dahulu untuk sobat sehat semuanya. Mulai tanggal 1 Desember 2021, Rumah Sakit Panti Waluyo sudah bekerja sama nih dengan BPJS Kesehatan dan menjadi pusat layanan kecelakaan kerja dan bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Bagi sobat sehat semuanya nih yang belum memiliki jaminan kesehatan, manfaatkan layanan kekasih di Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. Kekasih itu apa sih? Kekasih itu adalah layanan single tarif dengan layanan setara kelas 3 sehingga berobat di rumah sakit menjadi lebih cepat dan terjangkau tentunya. Dan untuk siang hari ini kami mengingatkan sobat saya semuanya untuk bisa bergabung bersama saya dan Dr. Suci untuk membahas tentang perawatan kulit pasca cacar air ya. Dan kami mengingatkan semuanya untuk bisa mengunjungi di IGTV kami dan di channel YouTube kami di @rspantiwaloyo. Baik dokter, kita menginjak tentang pembahasan tentang cacar air ya dok ya. Mungkin ini adalah sesuatu yang mungkin banyak dialami oleh masyarakat Indonesia. Sebenarnya cacar air itu apa sih dok dan gejalanya seperti apa? Jadi cacar air itu penyakit yang disebabkan oleh virus. Virusnya itu adalah virus herpes, yang varicella herpes namanya. Dan cacar air ini memang sangat menular. Kalau dia terkena cacar air, biasanya yang gejala yang pertama kali muncul adalah demam dulu, terus nyeri-nyeri sendi. Kemudian baru beberapa hari kemudian muncul pelenting-pelenting di kulitnya. Yang awalnya tadinya pelentingnya warnanya merah, kemudian akhirnya berubah menjadi pelenting yang berair dan diikuti dengan pelenting yang kemudian pecah menjadi keropeng. Nah, setelah dari keropeng, pelenting itu biasanya hilang atau lepas ya. Kalau kita punya keropeng kan biasanya terus lepas. Nah, meninggalkan bekas. Jadi warna kehitaman dan kadang-kadang jadi lesi kulit yang jeglong ya. Jadinya kayak ada bopengnya. Nah, itu yang kita akan obrolkan bersama ya saat ini. Baik dokter. Nah ini adalah sedikit bocoran nih untuk sobat sehat semuanya yang mungkin punya riwayat penyakit cacar air atau bahkan yang belum pernah mengalami cacar air ya dok ya. Karena seperti kita dengar-dengar orang-orang itu kalau misalnya belum pernah kena cacar air harus lebih waspada mungkin ya dok ya. Betul. Jadi kalau ada yang belum pernah kena cacar air, kalau ada yang keluarganya yang deket ada yang kena cacar air, mintalah orang yang kena cacar air itu untuk segera memakai masker supaya tidak mudah untuk menularkan. Dan dirinya sendiri juga dengan memakai masker lebih terlindungi ya dari cacar air tersebut. Oke, berarti penularannya lewat apa aja dok? Penularannya itu sebagian besar dari droplet, jadi dari ngobrol, dari udara, karena bisa ditularkan dari situ. Yang kedua, penularannya bisa dari kulitnya yang tadi mengeluarkan cairan dan itu pecah karena di dalamnya ada materi virusnya. Tapi utamanya memang dari udara. Jadi kalau ngobrol bareng terus partikelnya keluar, nah itu
partikelnya membawa virus, nah virusnya bisa masuk ke orang lain dan itu yang nyebabin jadi cacar. Oke, baik. Ada usia-usia tertentu nggak dok sih yang lebih rentan terkena cacar air itu? Betul, jadi usia anak-anak itu lebih rentan dibandingkan orang dewasa. Tapi kalau anak yang kena, biasanya gejalanya tidak terlalu berat. Sedangkan kalau nanti orang dewasa yang kena, itu gejalanya menjadi lebih berat biasanya kalau cacar air. Karena imun dari orang dewasa itu lebih kuat. Jadi antibodi yang melawan si virus itu jadi lebih besar sehingga menyebabkan gejala yang diterima dia menjadi lebih berat. Oke, itu tadi tentang cacar air secara umum ya dok ya. Baik, kita masuk ke dalam kesehatan kulit gitu dok. Tadi sudah dikatakan sama dokter Suci itu kalau kena cacar air itu akan muncul bentol-bentol berair begitu ya dok ya. Nah, itu akan terjadi di dalam bagian tubuh tertentu atau bisa menyeluruh ke seluruh tubuh dok? Jadi cacar air itu bisa terkena di seluruh tubuh. Bahkan bisa mengenai daerah mukosa, jadi sering ada sari awan di bibirnya juga, di daerah wajah bisa kena, di daerah badan juga bisa kena, punggung, pokoknya semua tempat itu kayaknya bisa kena kok. Cacar air ini. Tapi tetap dimulai dari satu bagian kecil. Betul. Itu bisa diantisipasi sih nggak sih dok? Misalkan terkena di dalam satu bagian tubuh, biar tidak menyebar kemana-mana gitu bisa nggak dok? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Ya, karena kan si virusnya itu sebetulnya ada di dalam tubuh kita dimanapun itu. Dan memang ada beberapa orang tertentu yang predileksi atau daerah wajah tertentu yang menjadi lebih berat atau daerah badannya lebih berat atau daerah punggung yang lebih berat, itu bisa terjadi seperti itu. Tapi kalau dia sudah terkena cacar air atau kena virus varicella zoster, itu kemungkinannya daerah yang lain semuanya bisa kena, cuman ada yang ringan, ada yang berat gitu. Oke. Berarti fasenya penyakit cacar air ini apa aja dok? Misalkan tadi mulai dari demam sampai terjadi bopeng-bopeng. Iya, jadi biasanya cacar air ini memang bisa sembuh sempurna. Kalau tidak diobatin pun, asal daya tahan tubuhnya bagus, dia akan menyembuh dalam waktu 7-14 hari. Tapi kalau dengan diberikan pengobatan, otomatis akan lebih cepat penyembuhannya. Fasenya diawali dari tadi yang saya sebutkan, bahwa ada demam sebelumnya, kemudian diikuti oleh mialgia, nyeri-nyeri, dan ada pelenting warna merah. Setelah pelenting itu di hari ke-4-5 biasanya pelentingnya tambah banyak dan muncul vesikel, jadi ada bagian kulit yang berair. Nah, setelah itu di hari ke-7 sampai hari ke-10 dia terus muncul keropeng. Jadi kadang-kadang kalau dokter lihat dalam satu tubuh itu, kalau misalnya di hari ke-5 ada yang sudah berubah jadi keropeng, ada yang masih pelenting, ada yang masih bintil ya, jadi bintik kemerahan gitu. Dalam satu tubuh itu biasanya ada seperti itu. Jadi nanti terus kalau sudah hari ke-4, hari ke-10 biasanya keropengnya terus hilang. Gitu, digantikan oleh bekas cacar air yang warnanya coklat kehitaman dan nantinya bisa berubah jadi bopeng. Itu kalau terlalu dalam. Berarti untuk keropeng itu sendiri itu adalah suatu tanda ketika tubuh ini sudah mulai melawan penyakit dan mulai sembuh gitu ya dok ya. Betul sekali. Nah ini adalah mungkin menurut pengalaman saya dok, di fase ini adalah suatu fase yang harus diperhatikan karena mungkin keputusan kita untuk melepas itu bisa menghilangkan bekasnya apa enggak gitu ya dok ya. Iya, betul. Baik, kita masih mengundang sobat sehat semuanya untuk bisa bergabung bersama saya dan Dokter Suci membahas tentang cacar air nih. Ini adalah mungkin penyakit yang tidak begitu membahayakan ya dok ya, tetapi cukup mengganggu untuk aktivitas kita dan cukup bisa menular dengan cepat gitu ya dok ya. Betul. Baik, mungkin sobat sehat punya pengalaman unik pengalaman unik tentang penyakit itu ya dok ya. Siapa tahu ya ada yang gejala-gejala yang kita nggak pernah lihat sebelumnya gitu kan. Bisa dikonsultasikan langsung dengan Dokter Suci di siang hari ini. Baik, ini sepertinya ada beberapa pertanyaan yang masuk, kita coba jawab sedikit dulu ya dok ya sebelum kita masuk lebih dalam tentang cacar air ini. Dari @Setiana Vina 881, apa perbedaan kenampakan kulit cacar air dengan cacar monyet? Nah ini dok.
Iya, sekarang lagi tren gitu ya. Lagi tren ya cacar monyet yang tadinya betul-betul sudah hilang sama sekali. Akhir-akhir ini cacar monyet mulai ada lagi, mulai kelihatan lagi. Nah, apa sih bedanya antara cacar air dengan cacar monyet? Sebetulnya kalau kita lihat pertama kali, itu gambarannya hampir mirip. Hanya saja pada cacar monyet itu biasanya didapatkan pada orang-orang yang memang daya tahan tubuhnya rendah. Meskipun bisa juga sih didapatkan pada orang yang daya tahan tubuhnya baik, tapi biasanya yang daya tahan tubuhnya rendah. Misalnya orang dengan HIV, orang dengan ada penyakit-penyakit penyerta yang lain. Kemudian apa perbedaan dari klinisnya? Kalau gambaran dari cacar air itu biasanya dia bentuknya penting berisi air ya, yang nantinya dia pecah jadi keropeng di hampir seluruh tubuh. Tapi kalau cacar monyet itu bisa kita temukan penting bernanah yang cukup besar. Dan biasanya itu daerah yang terkena adalah daerah-daerah wajah dan ekstremitas yang kelihatan. Nah, itu yang cukup mengganggu jadinya. Oke, berarti untuk tahu apakah itu cacar air ataukah itu yang lebih masuk ke dalam cacar monyet itu tetap harus dikonsultasikan dengan dokter, betul. Ya dok ya. Jadi ketika timbul gejala cacar air lebih baik langsung datang ke dokter gitu ya. Betul. Supaya untuk mengurangi intensitas untuk bisa bermanipulasi lebih jauh lagi gitu ya. Betul. Soalnya kan kalau cacar air itu kan dia menular sekali. Kalau nggak diobatin, khawatirnya akan jadi penularan buat yang sekitarnya. Yang berikutnya adalah kalau tidak dirawat dengan baik, mungkin bisa terjadi infeksi sekunder yang menyebabkan itu tadi bopeng pada kulitnya, terus infeksinya terlalu berat, gatal dan sebagainya. Jadi memang perlu sih konsultasi. Tetap harus konsultasi dengan dokter. Baik, berbicara tentang perawatan dok, gimana sih dok perawatan? Apakah perawatan untuk mencegah ya dok, mencegah untuk terjadinya bekas luka cacar air itu apakah bisa dimulai dari awal, gejala awal, ataukah mungkin dari ketika akan sembuh gitu dok? Iya, jadi sejak kena cacar air sebetulnya perawatan kulit sudah perlu dilakukan. Dengan cara apa? Yang pertama adalah kita harus memberikan antivirus dulu pada pasien. Karena dengan pemberian antivirus nanti gejala yang tadinya misalnya 10 hari baru sembuh itu bisa jadi 5 hari saja sudah lebih nyaman. Jadi otomatis tidak terlalu berat untuk pasiennya. Yang kedua adalah perawatan kulitnya itu sendiri. Kalau terjadi lesi pada kulit, biasanya pada saat muncul plenting-plenting itu ditambah dengan rasa gatal, apalagi kalau udah muncul keropengnya. Nah, rasa gatal itu tuh yang kadang-kadang bikin emosi ya. Betul. Karena kan terus pengen garuk. Padahal kalau masih ada lesi kulit yang terus digaruk dan penyembuhannya nanti tidak baik, itu akan meninggalkan hasil keropeng di bawahnya. Nah, harapannya nih jangan sampai terjadi keropeng. Nah, jadinya perawatan lukanya juga jadi harus baik. Baik, walaupun tidak hanya obat oral aja, tapi untuk perawatan kulit tetap harus diberikan gitu ya dok ya. Betul. Baik, sebenarnya ada pertanyaan yang masuk lagi? Ada tidak ya? Dari Larasati Surya, saat kena cacar air boleh konsumsi telur nggak sih dok? Nah ini ada makanan-makanan pantangan nggak dok saat kena cacar air dok? Boleh sekali konsumsi telur pada saat kena cacar air karena telur itu dia punya protein yang tinggi, dia ikut membantu penyembuhan luka. Jadi tidak ada pantangan sama sekali pada saat kita terkena cacar air. Memang mitos ya di teman-teman bahwa kalau kita kena cacar air atau kena bisul itu nggak karena gara-garanya makan protein berlebihan. Tapi sebetulnya enggak, karena itu kayak
jadi ke bisul nih ya. Cacar air penyebabnya karena virus. Jadi kalau daya tahan tubuh kita cukup baik memerangi virus itu akan cepat sembuhnya. Begitu juga dengan bisul. Bisul itu sebetulnya kan penyebabnya karena infeksi bakteri. Jadi ya yang diobati adalah infeksi bakterinya. Dengan cara apa? Dengan dikasih salep-salep antibiotik atau minum antibiotik yang memang kalau sudah lesinya sudah luas atau banyak. Dan harus makan makanan yang bergizi. Jadi nggak ada pantangan untuk teman-teman yang kena cacar air. Catat baik-baik, tidak ada pantangan ketika kena cacar air gitu ya. Itu justru akan mempercepat penyembuhan, Dok ya, ketika bisa mengkonsumsi makanan bergizi. Terutama telur. Terutama telur, dicatat terutama telur. Kita jawab pertanyaan yang masuk lagi dari Edona Mariana. Bayi saya usia 10 bulan terkena cacar air. Wah, ini kasihan sekali ya, Dok, 10 bulan. Betul. Pada kulitnya muncul bintik berair dan sepertinya bayi saya tampak gatal karena tampak sering ingin menggaruk kulitnya, Dok. Selama ini kan bayi saya rutin saya jemur hingga kena matahari. Apakah selama kena cacar air ini boleh kena matahari pagi, Dok? Oh gitu. Iya, yang pertama adalah gatalnya. Memang gatal itu adalah reaksi normal yang terjadi pada saat penyembuhan luka. Jadi kalau ada rasa gatal, memang kita harus berikan anti gatalnya supaya kulitnya menjadi nyaman. Kemudian juga kita bisa berikan pelembab-pelembab supaya tidak gatalnya menjadi berkurang. Jadi supaya tidak digaruk-garuk ya. Kemudian yang kedua adalah tadi pertanyaan mengenai berjemur. Apakah boleh berjemur? Boleh saja. Tidak ada pantangan untuk berjemur, apalagi kalau kena cacar air, nggak apa-apa. Tetap berjemur boleh, silakan aja. Tentunya pasti sudah dikonsultasikan dengan dokter kan ya untuk perawatannya. Baik, Dok, berbicara tentang usia, Dok. Banyak sekali rumor yang beredar di masyarakat bahwa cacar air ini kenanya 1 kali seumur hidup. Betul. Betul, Dok? Betul. Berarti ketika dari kecil sudah kena cacar air, di kemudian hari pasti tidak akan pernah kena lagi? Harusnya seperti itu. Ya, jadi ada si virus cacar air ini yang namanya varicella zoster virus, itu dia begitu kena sekali ke tubuh punya antibodi terhadap virus cacar air itu. Dia akan melawan virus yang serupa yang akan datang ke kita. Jadi sudah ada pagernya nih supaya si virus yang masuk itu tidak lagi ditangkap oleh bisa ketangkep, jadi langsung dibunuh oleh si sama tubuh kita. Tapi ada varian-varian virus virus varicella zoster yang wild type. Jadi kemungkinan itu tidak dikenali oleh si antibodi kita. Jadi itu membuat muncul lagi cacar airnya. Jadi masih mungkin sih, cuman jarang sekali kasus itu. Jadi biasanya kalau udah sekali kena cacar air, biasanya dia nggak kena lagi cacar airnya dan lebih kuat. Jadi kalau misalnya saya sudah pernah kena cacar air, saya tidak khawatir lagi mengobati teman-teman yang sedang cacar air ke saya karena saya sudah punya antibodi terhadap itu. Namun si cacar air ini dia tidak bisa hilang. Jadi kalau dia akan tidur di dalam tubuh kita. Si virus itu sebenarnya sudah ada di tubuh saya, tapi dia tertidur. Nah, pada saat waktu tertentu dia akan muncul dalam bentuk herpes zoster. Jadi virusnya sama, virus varicella zoster. Tapi yang pertama dia bikin plenting-plenting seluruh tubuh. Nah, yang berikutnya apabila kita daya tahannya sedang turun dan di usia-usia 40 tahun ke atas itu lebih rentan terjadi herpes zoster. Gitu. Jadi yang kita sebut dengan dompo ya. Iya. Nah, itu juga virusnya sama karena tadi virus yang tidur itu bangun lagi dia. Gitu. Baik. Ini adalah mungkin bisa dikatakan suatu kabar baik gitu ya, Dok, untuk beberapa sobat sehat yang mungkin sudah pernah mengalami cacar air. Jadi kabar baiknya ketika sobat sehat sudah mengalami cacar air, mungkin di kemudian hari juga resiko untuk tertular akan jauh lebih kecil gitu ya. Jadi untuk sobat sehat yang belum mengalami cacar air nih perlu waspada ya, Dok ya. Perlu waspada. Nah, bisa dicegah nggak, Dok? Bisa. Jadi saat ini kita punya
vaksin untuk varicella. Nah, vaksin varicella itu bisa diberikan untuk anak-anak yang lebih dari 1 tahun. Juga untuk dewasa bisa diberikan. Nah, vaksin varicella ini bisa mencegah terjadinya cacar air. Ya, saya rekomendasikan sih untuk bisa diberikan vaksin varicella ini supaya anak-anak itu tidak terkena cacar air, tapi dia sudah punya perlindungan terhadap cacar air. Oke, baik. Ini juga salah satu kabar gembira untuk sobat saya semua yang mungkin belum mengalami cacar air, bisa diberikan vaksin terlebih dahulu ya dok ya, supaya memberikan imun terhadap virus tersebut. Apalagi kemarin sudah dibahas, di minggu lalu sudah dibahas oleh dokter Agus spesialis anak, bahwa cacar vaksin varicella ini menurunkan resiko untuk terkena cacar monyet dok. Begitu. Nanti untuk sobat sehat semuanya yang mungkin pengen referensi tentang hal yang saya sebutkan tadi bisa dilihat di channel YouTube kami ya di @rs_pantiwaloyo. Baik dokter, perawatan apa saja sih dok yang bisa diberikan dok ketika tadi sudah mulai gatal-gatal gitu kan, udah mulai nggak enak banget gitu ya dok ya, supaya tidak timbul bekas-bekas luka begitu dok? Ya, jadi perawatan yang perlu diberikan adalah kalau ada gatal ya harus minum anti gatalnya. Biasanya kita bisa kasih antihistamin untuk mengurangi rasa gatalnya. CTM itu juga sudah bisa membantu, atau cetirizine bisa membantu untuk mengurangi rasa gatal yang dialami oleh pasien. Yang berikutnya adalah jaga supaya lesi lukanya tidak kering, karena semakin lesi lukanya semakin kering, dia akan semakin mudah gatal. Caranya bagaimana ya? Dikasih salep di daerah yang gatal itu, yang bentuknya ointment, jadi ada minyaknya di atasnya supaya gatalnya menjadi berkurang karena ada lapisan yang melindungi kulit kita. Oke, itu tadi adalah hal-hal yang harus dilakukan ya dok ya, untuk supaya tidak terjadi gatal. Apalagi kalau gatal digaruk itu kan pasti menimbulkan luka yang lebih banyak lagi ya dok ya. Baik dokter, terakhir nih dok, mungkin nggak ada pertanyaan yang masuk lagi ya. Baik, terakhir dok, tipsnya nih dok, jika seseorang terkena cacar air, terutama tadi anak-anak ya dok ya, kasihan banget kalau anak-anak mengalami gatal di seluruh tubuh gitu, agar tidak menimbulkan luka dok di kemudian hari. Tidak menimbulkan bopeng ya, bopeng. Karena sekarang yang jadi permasalahan di kemudian hari itu di wajahnya ada beberapa bopeng-bopeng yang muncul akibat cacar air, kan itu jadi mengganggu penampilan. Jadi supaya tidak mengalami bopeng, lukanya memang jadi harus baik. Kenapa sih bopeng itu bisa terjadi pada pasien-pasien yang dengan cacar air? Bopeng itu terjadinya karena lukanya terlalu dalam pada saat mengalami cacar air. Kalau lukanya dalam, otomatis penyembuhan lukanya nantinya tidak sempurna. Nah, caranya supaya lukanya tidak dalam bagaimana? Ya, kita begitu anak terkena cacar air harus langsung ke dokter supaya nanti penanganannya yang waktunya panjang menjadi lebih pendek. Kemudian harus diberikan pelembab-pelembab yang bisa membantu untuk penyembuhan luka. Jadi supaya nanti tidak terlalu berat sequelnya ya yang terjadi. Oke, baik. Terima kasih Dokter Suci untuk siang hari ini telah berbincang nih, membahas tentang, menjelaskan panjang lebar tentang cacar air ini. Jadi buat sobat sehat semuanya yang mungkin punya anak atau punya sanak saudara yang ada nih gejala-gejala yang timbul mungkin kena cacar air, langsunglah dibawa ke dokter gitu ya dok ya, supaya penanganannya lebih cepat sembuhnya begitu. Baik, untuk sobat sehat semuanya yang ingin konsultasi nih dengan Dokter Suci, mungkin mengalami gejala-gejala cacar air, boleh ya dok ya untuk datang ke poliklinik. Oke, boleh sekali. Setiap hari Selasa dan Kamis jam 3 sampai jam 4 sore. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi kami di 0271 712077 atau melalui WA kami di 0815 671 7076 dan di hotline IGD kami di 712114 atau melalui WA di 0821 37486631. Dan kami tetap mengingatkan sobat sehat semuanya untuk bisa mengunjungi di IGTV kami dan di channel YouTube kami ya di @rs_pantiwaloyo. Di situ banyak sekali topik-topik menarik yang mungkin sobat sehat butuhkan tentang bagaimana menangani atau mencegah suatu penyakit tertentu gitu ya. Baik, terima kasih sekali untuk sobat sehat semuanya yang telah beratensi bersama saya dan Dokter Suci di siang hari ini. Sampai jumpa di prognosa berikutnya.